Pemirsa, pelayaran ratusan pejuang kemanusiaan dalam misi global Sumut Flotilla diserang oleh Zionis Israel. Serangan di perairan internasional ini melanggar hukum internasional, terlebih para pejuang kemanusiaan hanya membawa bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan rakyat Palestina di Gaza yang berada di bawah blokade ilegal Israel. Sementara itu, kelompok gerakan kemerdekaan Hamas menyambut proposal yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan gencatan senjata dengan beberapa catatan penting, seperti syarat agar Zionis menghentikan serangan mereka. Sudah bergabung bersama Prime Time News pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi untuk membahas lengkapnya. Mas Hasib, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Iqbal. Selamat datang di Indonesia. Terima kasih. Semoga selalu sehat Mas Hasib, dan kita juga sudah menyambut ya, ada 3 warga negara Indonesia yang kemarin juga bergabung dalam Global Sumut Flotilla. Alhamdulillah sudah dalam keadaan sehat. Nah, Mas Hasib, ini kan mendapatkan dukungan dari seluruh dunia. Bahkan kecaman ini disuarakan masyarakat dengan turun ke jalan. Ada di beberapa negara Eropa, ratusan bahkan ribuan turun ke jalan. Namun hingga saat ini kalau kita lihat hanya beberapa kepala negara yang dengan lantang mengecam tindakan Zionis Israel yang menculik dan juga membajak kapal-kapal Global Sumut Flotilla ini. Kalau menurut Anda, pemerintah Indonesia apakah juga seharusnya mengeluarkan statement, Mas Hasib? Ya, sebelum sampai kepada sikap Indonesia, saya rasa kita harus pahami beberapa hal tentang gerakan global ini. Yang pertama, bahwa ini gerakan moral, gerakan perdamaian, perlawanan perdamaian terhadap berbagai macam pelanggaran kebrutalan yang telah dilakukan oleh Israel. Nah, oleh karena itu, karena ini sebagai gerakan perlawanan, sebenarnya secara realistis semua pihak, saya yakin, yang terlibat itu menyadari ini tidak akan betul-betul sampai. Tapi secara simbolis ini pesannya jauh lebih kuat daripada hal-hal yang barangkali tak terduga sebelumnya, terutama oleh Israel. Nah, oleh karena itu saya melihat yang ketiga, karena memang ini gerakan moral dan ini tidak sama di antara satu negara dengan negara yang lain, terutama mungkin yang ditangkap secara pragmatis gitu ya, maka ada perbedaan sikap-sikap dunia. Tapi Mas Iqbal, kalau kita lihat dari nilai-nilai yang menjadi pedoman kebijakan politik luar negeri kita, mulai dari kemerdekaan ialah hak segala bangsa, kemudian bebas aktif, kemudian ikut serta dalam ketertiban dunia, maka Indonesia tidak perlu ragu satu untuk bersikap mengecam tindakan Israel yang ilegal ini, yang melanggar berbagai macam ketentuan dunia. Dan yang kedua, Indonesia juga harus meminta kepada Netanyahu, kepada Israel, untuk membebaskan dan memperlakukan para duta-duta perdamaian global ini untuk segera dikembalikan kepada negaranya. Hanya ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Israel untuk tidak semakin terpojok. Kita harus juga menyadari bahwa statement dan kebijakan politik luar negeri kita sekarang ini kan terus berada dalam titik tengah di antara ekstrem kanan, ekstrem kiri, di antara ekstrem Israel dan ekstrem katakanlah di Hamas ataupun di Palestina sendiri, yang sama-sama ingin katakanlah menang total, bukan win-win solution atau two-state solution. Dan reputasi itu, kredibilitas itu penting dijaga menurut saya. Jangan sampai kemudian kita seakan-akan terlalu pro Hamas, seakan-akan tidak ingin Israel berada di muka bumi. Itu bukan pijakan politik bebas aktif. Mas Dan Hasib, juga kalau jangan kita melihat konteksnya saat ini ya Mas Hasib ya, kita tentu sudah mendengar ancaman dari Menteri Ekstremis Itamar Ben-Gvir, dan ternyata sejauh ini memang itu benar-benar dilaksanakan. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Para aktivis kemanusiaan ini di penjara yang biasanya digunakan untuk memenjarakan teroris. Nah, jadi seberapa penting tekanan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk membebaskan para aktivis ini? Karena untuk bertemu pengacara pun mereka dipersulit, Mas Hasib. Ya, menurut saya berbagai macam diksi dan sikap kita harus menggunakan level tertinggi untuk memberikan satu, bahwa ini adalah tindakan ilegal yang tidak bisa dibenarkan, dan yang kedua harus disertai dengan kebijakan-kebijakan oleh Israel yang sekali lagi untuk kepentingannya sendiri itu tidak semakin menghancurkan. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang kan kebijakan Israel kita lihat semakin tenggelam di dalam dasar lautan ataupun kuburan isolasi dunia. Dia tidak punya teman, dia tidak punya sahabat. Bahkan kalau kita kaitkan dengan katakanlah
proposal Trump yang sekarang secara mengejutkan satu diterima oleh Hamas, dan yang kedua sikap penerimaan Hamas juga diterima oleh Trump bahwa itu adalah sikap mendukung perdamaian, maka semua itu lalu kemudian semakin menenggelamkan reputasi dan kondisi Israel ke dalam bumi isolasi. Dan sekali lagi yang menderita daripada ini semua adalah bangsa Israel, orang-orang Israel, dan menurut saya atas nama demokrasi orang-orang Israel harus mengambil sikap yang tegas untuk mengakhiri dan mengkritik atau mengubah elit yang sekarang berkuasa, karena benar-benar yang sudah dilakukan oleh Netanyahu Mas Hasib, di situ yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah Netanyahu pemerintahnya dinyatakan sudah menyetujui proposal gencatan senjata ini, tapi kita tahu rekam jejak Israel yang tidak pernah konsisten ya dengan pernyataan mereka. Apakah kali ini kita bisa mempercayai Israel? Saya melihat justru ketika pertemuan dengan Trump, saya sudah sampaikan di beberapa media, ketika dia menggertak Hamas bahwa kalau sampai ada satu syarat saja yang mengatakan proposal Trump itu untuk diterima, itu sama dengan ditolak. Itu adalah sebagai sebuah gertakan yang luar biasa, karena kita tahu ketika Israel bicara begitu, Netanyahu bicara begitu, sebenarnya di belakang begitu rapuh, begitu tidak kuat untuk mendukung statement seperti itu. Orang-orang yang ekstrim seperti Ben Gvir inginnya menang telak, menang mutlak, dan mengusir paksa warga Gaza dari Palestina. Nah, oleh karena itu Mas Iqbal, kalau kita baca ini sekali lagi memang tetap ada kemungkinan bahwa ini tipu muslihat di antara mereka, terutama kalau dibaca dalam konteks pertemuan Juli, di mana waktu itu Trump dipermalukan untuk pertama kalinya oleh Netanyahu, sudah sponsor kemana-mana, begitu optimis ini akan terjadi deal, tapi ternyata gara-gara satu surat nominasi perdamaian Trump tiba-tiba tidak terbelalak, tapi berubah. Tapi dalam kaidah di Timur Tengah ada istilah al-ula laka wasani alaika. Mungkin yang pertama dimaafkan, tapi bisa jadi yang kedua tidak ada ampun. Dalam pengertian Trump sudah terlanjur statement begitu jelas, begitu vulgar bahwa menerima apa yang sudah disampaikan oleh Hamas, bahkan menganggap sikap Hamas akan mendukung perdamaian. Dan yang ketiga, Trump sudah minta dengan sangat tegas agar Israel segera menghentikan segala macam bentuk serangannya ke Gaza karena sangat membahayakan bagi keselamatan sandera itu sendiri. Kita harapkan semoga pernyataan dari Amerika Serikat ini juga konsisten ya, karena kan selama ini kita pahami bahwa secara pernyataan, secara di panggung menegur, tapi aslinya ternyata masih mendukung. Mas Hasib, terima kasih ya. Kita lihat, kita nantikan nanti, karena dukungan global ini sudah terlalu kuat untuk membuat Israel lagi-lagi melanggar hukum internasional. Semoga ada perubahan, apalagi mengingat serangan masih terus berlangsung dan membunuh rakyat Gaza dan aktivis masih belum dibebaskan. Terima kasih Mas Hasib sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.